Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Nah, gede nih dah nih. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Oke, dah on nih. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting banget dalam tubuh kita, yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini adalah salah satu zat gizi utama yang menjadi sumber energi tubuh. Mulai dari nasi, roti, sampai buah-buahan, semuanya mengandung karbohidrat. Tapi, karbohidrat itu nggak cuma soal makanan. Di balik molekul-molekulnya, ada banyak hal menarik yang bikin kita semakin paham gimana tubuh bekerja. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum lanjut ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu komponen utama dalam makanan yang memberikan energi penting untuk tubuh. Karbohidrat juga merupakan kelompok utama nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan pati. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Ketika seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa atau gula darah yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk energi. Pengertian, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau aldosa atau polihidroksiketon atau ketosa dengan rumus umum CnH2ON. Nama karbohidrat berasal dari karbon yang berarti mengandung unsur karbon dan hidrat yang berarti air. Karbohidrat juga sering disebut dengan senyawa gula. Maka dari itu, terkadang makanan yang mengandung karbohidrat memiliki rasa manis. Isomer karbohidrat, struktur linier, contoh pada glukosa dalam bentuk rantai terbuka. Struktur siklik, monosakarida dengan 5 atau 6 atom karbon cenderung berbentuk cincin. Isomerisme karbohidrat, isomer struktural, perbedaan susunan atom dalam bentuk molekul, contoh glukosa dan fruktosa. Isomer optis, molekul seperti bayangan cermin, contohnya D-glukosa dan L-glukosa. Epimer, berbeda posisi gugus min OH pada satu atom karbon, misalnya glukosa dan galaktosa. Anomer, berbeda posisi min OH di karbon anomerik pada struktur cincin, misalnya alpha min glukosa dan beta min glukosa. Tautomerisme, perubahan antara bentuk aldo dan keto, misalnya glukosa menjadi fruktosa. Selanjutnya, mari kita bahas sifat fisik karbohidrat. Karbohidrat memiliki beberapa karakteristik yang menarik loh. Sifat fisik karbohidrat adalah berwujud padat pada suhu ruangan, berwarna putih, berasa manis, larut dalam air dan etanol, memiliki karbon chiral atau asimetris, memiliki kemampuan untuk membentuk banyak ikatan hidrogen. Nah, sekarang, mari kita lanjut ke sifat kimia dari karbohidrat. Sifat-sifat sebagai berikut. Mempunyai rasa manis larut dalam air, terhidrolisis menjadi 2 monosakarida sejenis ataupun berlainan jenis. Adapun yang bersifat sebagai gula prereduksi dan ada yang bukan merupakan gula prereduksi. Nah, yang selanjutnya yaitu penggolongan karbohidrat. Karbohidrat digolongkan menjadi 4, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan senyawa karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Karbohidrat sederhana yang namanya ditentukan oleh jumlah atom C pada molekulnya. Contohnya yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa.
Nah, yang kedua, disakarida merupakan senyawa karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Contohnya yaitu maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, yang ketiga ada oligosakarida, merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Contoh dari oligosakarida yaitu rafinosa dan stakiosa. Yang terakhir, polisakarida, merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan lebih dari 10 satuan monosakarida. Contohnya yaitu pati, glikogen, agarosa, dan selulosa. Reaksi kimia karbohidrat. Reaksi kimia karbohidrat terbagi menjadi 2. Yang pertama, hidrolisis. Pemecahan disakarida atau polisakarida menjadi monosakarida dengan bantuan air dan enzim. Contohnya, pada hidrolisis pati yang menjadi maltosa oleh enzim amilase. Yang kedua, reaksi fermentasi. Monosakarida seperti glukosa dapat difermentasi oleh mikroorganisme menjadi etanol dan karbon dioksida. Aplikasinya yaitu dalam pembuatan alkohol dan roti. Yang selanjutnya yaitu manfaat karbohidrat. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi utama. Karbohidrat diubah menjadi glukosa yang menyediakan energi untuk tubuh, terutama untuk otak dan otot. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan energi. Karbohidrat disimpan sebagai glukogen di hati dan otot untuk digunakan saat tubuh membutuhkan energi tambahan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja fisik. Karbohidrat memberikan energi cepat saat beraktivitas fisik dan membantu pemulihan otot setelah latihan. Yang keempat yaitu mendukung fungsi otak. Otak bergantung pada glukosa untuk berpikir dan berkonsentrasi, membuat karbohidrat penting untuk daya ingat. Yang kelima yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Serat dalam karbohidrat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Yang keenam, membantu menjaga berat badan. Karbohidrat dengan serat tinggi memberikan rasa kenyang lebih lama, membantu kontrol nafsu makan dan berat badan. Yang ketujuh, sumber nutrisi lainnya. Banyak makanan kaya karbohidrat juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin B, kalium, dan magnesium. Peranan karbohidrat dalam kehidupan. Karbohidrat punya peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam tubuh makhluk hidup, tumbuhan, maupun industri. Dalam tubuh manusia, karbohidrat menjadi sumber energi utama. Glukosa dioksidasi melalui proses respirasi seluler untuk menghasilkan ATP, yaitu energi yang digunakan oleh sel-sel tubuh untuk berfungsi dengan baik. Selain sebagai sumber energi langsung, kelebihan glukosa juga disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot, yang bisa digunakan nanti saat tubuh membutuhkannya. Karbohidrat juga berperan dalam pengaturan metabolisme karena glukosa bisa menjadi bahan dasar untuk membentuk molekul lain seperti lemak dan asam amino. Sementara itu, dalam tumbuhan, karbohidrat juga berfungsi sebagai penyimpanan energi dan bahan penyusunan struktur tubuhnya. Pati disimpan sebagai cadangan makanan yang bisa digunakan saat tubuh membutuhkannya, misalnya untuk pertumbuhan atau kondisi lingkungan tidak mendukung fotosintesis. Selain itu, glukosa juga disusun menjadi selulosa yang menjadi bahan utama dinding sel tumbuhan. Karbohidrat juga punya peran besar dalam industri. Salah satu pemanfaatannya adalah dalam produksi bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, selulosa dari tumbuhan juga dimanfaatkan dalam pembuatan kertas dan tekstil. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh, antara lain 1. Sumber energi utama. Karbohidrat menyediakan energi bagi tubuh melalui proses metabolisme seperti glikolisis. 2. Cadangan energi disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot yang bisa digunakan saat tubuh membutuhkan energi. 3. Komponen struktur.
berperan dalam membentuk struktur sel seperti selulosa pada dinding sel, tumbuhan, dan glikoprotein dalam membran sel. 4. Pengatur metabolisme lemak dan protein. Karbohidrat membantu mencegah pemecahan protein dan lemak berlebih untuk energi, sehingga menjaga keseimbangan metabolisme. 5. Fungsi khusus. Beberapa karbohidrat seperti ribosa dan deoksiribosa merupakan komponen penting dalam DNA, RNA, dan ATP, molekul energi. Penyakit terkait karbohidrat. Yang pertama ada diabetes mellitus. Tipe 1 dan tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak dapat mengontrol kadar glukosa dalam darah. Ini disebabkan oleh kelainan dalam produksi insulin atau resistensi terhadap insulin. Hubungan dengan karbohidrat dan konsumsi karbohidrat yang berlebihan, terutama yang mudah diserap seperti gula, dapat memperburuk kondisi ini. Yang kedua, sindrom metabolik. Kondisi yang melibatkan kombinasi faktor resiko seperti obesitas perut, tekanan darah tinggi, dan gula darah tinggi, yang semuanya dapat dipicu dan diperburuk oleh asupan karbohidrat yang lebih. Peran karbohidrat. Pengaturan asupan karbohidrat, terutama karbohidrat kompleks, penting untuk mencegah atau mengelola sindrom metabolik. Yang ketiga ada hipoglikemia. Kondisi di mana kadar gula darah turun terlalu rendah. Penyebab dapat disebabkan oleh kekurangan asupan karbohidrat atau penggunaan insulin yang berlebihan pada penderita diabetes. Mengkonsumsi karbohidrat yang cepat diserap, misalnya glukosa, dapat membantu mengatasi hipoglikemia. Proses pembentukan karbohidrat. A. Reaksi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini berlangsung di dalam kloroplast organel yang mengandung pigmen klorofil. Reaksi umum fotosintesis yaitu 6CO2 tambah 6H2O tambah cahaya matahari klorofil. C6H12O6 tambah 6O2. Proses sekunder. Pembentukan karbohidrat setelah glukosa terbentuk tumbuhan mengubahnya menjadi berbagai jenis karbohidrat. Pembentukan pati. Glukosa yang berlebih disusun menjadi pati untuk disimpan di akar, batang, atau biji. Pembentukan selulosa. Glukosa digunakan untuk membangun dinding sel tumbuhan sebagai selulosa. Translokasi sukrosa. Glukosa diubah menjadi sukrosa dan diangkut melalui jaringan phloem ke seluruh bagian tumbuhan. Karbohidrat dan sistem pencernaan. Proses pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dimulai untuk dicerna di mulut, di mana enzim amilase memecah pati menjadi maltosa. Setelah masuk ke lambung, amilase akan berhenti bekerja, dan pencernaan karbohidrat dilanjutkan di usus halus dengan bantuan enzim amilase pankreas yang memecah pati menjadi gula sederhana. Penyerapan karbohidrat. Glukosa dan monosakarida lainnya diserap melalui dinding usus halus ke dalam darah, di mana mereka diangkut ke sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai energi. Fakta menarik tentang karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat bisa mempengaruhi suasana hati. Jadi, ketika kita makan makanan yang kaya karbohidrat, tubuh mengubahnya menjadi glukosa yang memberi energi. Glukosa ini meningkatkan kadar serotonin, yaitu hormon yang membuat kita merasa bahagia dan tenang. Makanya, kadang-kadang kita merasa ingin makan makanan manis ketika stres atau sedih. Karena itu bisa memberikan rasa nyaman sementara berkat peningkatan serotonin di otak. Yang kedua, karbohidrat menyebabkan diabetes. Karbohidrat sendiri tidak langsung menyebabkan diabetes, tapi cara kita mengkonsumsinya yang bisa berpengaruh. Saat makan karbohidrat, tubuh akan mengubahnya menjadi gula atau glukosa yang masuk ke darah. Untuk mengontrol gula darah, tubuh melepaskan hormon insulin. Jika sering makan karbohidrat dalam jumlah besar, terutama yang cepat diserap tubuh seperti gula dan tepung olahan, insulin jadi harus bekerja lebih keras. Lama-kelamaan, tubuh bisa mengalami resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Jika dibiarkan, ini bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2.
Tapi, bukan berarti karbohidrat harus dihindari. Yang penting adalah memilih jenis karbohidrat yang baik dan mengkonsumsinya dalam jumlah seimbang. Karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah lebih baik karena dicerna lebih lambat sehingga gula darah tetap stabil. Fakta menarik yang terakhir adalah karbohidrat dalam buah bisa membantu kita lebih segar. Karbohidrat dalam buah itu bisa membantu kita lebih segar karena mengandung gula alami yang mudah dicerna. Misalnya apel, karbohidrat di dalamnya memberikan energi secara perlahan karena mengandung gula alami atau fruktosa. Selain itu, apel kaya akan serat dan air yang membuat tubuh terhidrasi dengan baik dan membantu menjaga energi tetap stabil. Jadi, makan apel bisa membuat kita tetap segar dan gak gampang ngantuk karena energi yang diberikan tidak langsung hilang begitu saja. Ikan hiu melayang-layang. I love you sayang.